Hai teman-teman, saya Lunike. Di video kali ini aku akan share mengenai pengalaman aku dengan si cantik bunga telang ini. Gimana sih pengalaman aku? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Pertama kali aku kenal dengan bunga telang cantik ini adalah saat aku kerja di kantoran. Waktu itu aku ketemu klien, itu udah tua banget, udah kakek-kakek, umurnya sekitar 85, dan dia mempunyai penyakit katarak yang mengharuskan dia untuk operasi. Dia cerita sama aku kalau waktu itu dia mau operasi, tapi waktu itu dia dikasih tahu sama tetangganya untuk pengobatan tradisional dulu, yaitu dengan meneteskan matanya dengan tetesan air bunga telang. Selang beberapa bulan itu penyakit kataraknya mulai menghilang dan akhirnya dia tidak perlu dioperasi. Nah, pengalaman yang sama yang dialami oleh aku sendiri nih, oleh anak aku dulu ya, itu dia waktu bayi matanya itu agak keabu-abuan, terus agak besar sebelah gitu. Terus dari situ aku tahu tuh kata orang tua aku, ya udah katanya dikasih aja bunga telang, itu katanya bagus untuk mata. Akhirnya kasihlah tetesan si bunga telang itu, dan alhamdulillahnya itu kunjung membaik. Dan pengalaman aku yang selanjutnya, mata aku pernah merah juga sama, nanti akan aku kasih fotonya. Mataku merah, terus udah itu aku juga coba untuk memberikan mata aku ini dengan tetesan bunga telang, dan itu alhamdulillah berangsur membaik. Bunga telang itu seperti apa sih? Nah, bunga telang itu seperti ini, bentuknya seperti trompet. Nih, teksturnya seperti trompet, warnanya kebiru-biruan, dan dia banyak mengandung vitamin dan mineral, terutama magnesium, potasium, dan juga kalsium. Jadi bagus ya ini buat tulang. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai beberapa manfaat dari bunga telang. Yang pertama, bunga telang bisa menjadi antioksidan alami. Jadi bunga telang itu bisa menangkap radikal bebas yang merugikan bagi tubuh kita. Kenapa? Karena si bunga telang ini mempunyai senyawa antosianin. Nah, senyawa antosianin itu apa sih? Senyawa antosianin itu merupakan komponen bioaktif yang bisa memberikan warna biru pada bunga atau buah. Jadi kalau misalnya si bunga telang ini dicampurkan ke dalam air, maka airnya itu nanti akan berwarna biru. Nah, air itulah yang nantinya akan diteteskan ke mata atau diminum. Selanjutnya, bunga telang ini juga bermanfaat buat teman-teman yang punya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Jadi, ada sebuah penelitian di daerah Thailand. Mereka meneliti mengenai bunga telang yang dicampur dengan sukrosa, dan itu hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa si bunga telang ini bisa menyeimbangkan kadar gula darah dan juga insulin. Jadi benar-benar bagus ya buat kesehatan teman-teman. Selain itu, bunga telang ini juga berguna untuk anti radang dan anti nyeri. Jadi ada juga suatu penelitian di laboratorium, itu meneliti mengenai bunga telang yang dibandingkan dengan obat konvensional seperti aspirin. Dan hasilnya ditemukan efek samping bahwa si bunga telang ini mengandung anti nyeri dan anti radang. Bahkan hasilnya itu si bunga telang ini anti nyerinya lebih baik daripada aspirin. Selain manfaat-manfaat tersebut, bunga telang juga masih banyak manfaatnya loh, seperti bisa meningkatkan kecerdasan, lalu meningkatkan fungsi daya ingat, melancarkan head, membantu masalah pencernaan, mengobati batuk, dan juga mengobati sakit telinga. Oke, sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman bagaimana cara membuat teh dari bunga telang. Ini caranya untuk mengkonsumsi bunga telang. Diambil segenggam bunga telang. Ini kalau segenggam itu setara dengan
10-15 butir, tapi di sini aku cuman pakai beberapa butir aja, cuma ada 6. Kita masukin. Ini bunga telangnya kebetulan aku nanam sendiri ya, nanti aku kasih lihat pohonnya juga. Terus udah gitu kita campurin aja pakai air. Ini untuk bunga telangnya sendiri bisa dicampur dengan air panas atau air hangat. Di sini aku kasih air hangat aja, karena kenapa? Kalau misalnya air hangat itu vitamin dan mineralnya itu masih ada ya. Kalau misalnya air panas kan kadang-kadang vitaminnya suka hilang. Kayak gitu. Kita masukin air. Udah seperti ini. Airnya kalau misalkan untuk kadar 10-15 buah bunga telang itu bisa 400 ml, tapi ini karena aku cuma masukin 6-7 buah bunga telang, aku masukinnya jadi 150 ml aja airnya. Nah, setelah ini kita diamkan selama 30 menit sampai airnya itu berwarna kebiruan. Setelah warnanya kebiruan, bisa langsung kita konsumsi. Selain dibuat teh seperti ini, bunga telang juga bisa dibuat sebagai bahan pewarna makanan, seperti dalam membuat kue atau dalam membuat nasi, sehingga warnanya bisa lebih cantik. Dan bunga telang ini juga tidak hanya teh ya dibuatnya saat ini, karena jadi kekinian, si bunga telang ini juga dibuat dalam bentuk macam-macam, seperti es bunga telang campur susu dan lain-lain. Ini dia teh bunga telang nan cantik dan indah. Kita cobain ya. Aku juga baru pertama kali sih ini cobain. Biasanya cuma buat obat tetes mata. Ini benar-benar rasanya agak manis-manis gitu. Seperti daun saga sih, tapi kalau daun saga kan agak kecut ya, kalau ini manis. Dan bunga telang ini juga tehnya bisa disimpan di kulkas loh teman-teman. Kalau di kulkas dia bisa tahan 3-4 hari, tapi teman-teman juga harus lihat tekstur warnanya. Kalau misalnya warnanya sudah agak keungu-unguan, itu nggak bisa diminum lagi teman-teman, karena dia tingkat keasamannya kan lebih tinggi, jadi berbahaya bagi tubuh. Oke, sekian pengalaman aku dengan si cantik bunga telang ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, atau mau share, atau mau tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya. Dadah!